Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan berbincang seputar Dress for Success. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Novita Rumngangun, Chief Client Officer dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Bu Nona. Pagi Mbak Andra. Bu Nona, ini barangkali bisa dijelaskan yang dimaksud dengan Dress for Success yang seperti apa dari pandangan Bu Nona? Kalau orang ngelihat pertama sekali ya, kalau dress for success itu biasanya pada saat interview. Kalau orang saat pertama interview rasanya pengen perfect, pengen sempurna, pengen dressnya bagus ya. Tapi kadang-kadang setelah masuk lupa. Lupa Ya. apanya ini Bu? Lupa bahwa kita harus tetap dress for success itu untuk ke jenjang yang lebih dan yang lebih. Kenapa penting pada saat interview? Karena first impressions. Betul. Sama pada saat kita masuk kerja pun kenapa tetap penting, karena impression kita untuk bisnis partner kita yang baru juga ya. Nah, karena pada saat kita melihat seseorang cara berpakaian, mau tidak mau, suka atau tidak suka, first impression itu terjadi. Itu memang kenyataannya seperti itu memang ya Bu kenyataan ya. seperti itu, meskipun tidak semata-mata orang dinilai karakter atau dinilai cara kerjanya berdasarkan pakaian, tapi first impression itu sangat benar-benar menentukan. Nah itu kan untuk pada saat interview, first impression. Nah pada saat kita sudah diterima di kantor, Oke. di perusahaan, manfaatnya apa? Pada saat kita terima di kantor misalnya, yang namanya dress for success itu nggak harus pakai dasi loh Mbak, karena masing-masing kantor itu kan punya ini ya, punya ketentuan sendiri, budaya ya. berbeda-beda. Contohnya misalnya ada kantor yang memang harus berpakaian yang pakai dasi, lakukan, nggak harus mahal kok gitu ya. Tapi ada juga yang misalnya casual. Pada saat casual itu kan tidak harus lecek toh. Iya. Ya, pakai jeans itu kan nggak harus lecek kan. Nah, itu juga menampilkan kita berpakaian, menampilkan bagaimana kita confidence atau percaya diri. Nah, pada saat kita berpakaian dengan nyaman, pada saat kita berpakaian yang bisa menimbulkan kita percaya diri, otomatis itu sangat berdampak terhadap hasil pekerjaan kita. Apabila hasil pekerjaan kita baik, maka karir kita juga semakin baik. Jadi ini menambah kepercayaan diri kita juga Jelas. untuk berada di tengah-tengah orang juga begitu ya? Jelas, benar. Dan pengen memberitahukan kepada orang bahwa ini loh saya, gitu. Karena dengan cara berpakaian orang juga bisa tahu seperti apa karakter seseorang. Oke, barangkali Bu Nona bisa berikan tips kepada pemirsa di rumah ini bagaimana tips untuk bisa dikatakan dress for success. Pertama yang paling penting adalah kita tahu dulu, sesuaikan pakaian dengan kita juga. Jadi jangan semata-mata hanya ikut tren. Ikut tren apa aja enggak. Dengan kita tahu seperti apa, maka nyaman kita berpakaian. Pada saat kita nyaman berpakaian, bahwa kalau kita berpakaian untuk sukses, tidak semata-mata itu mahal loh Mbak, tidak semata-mata itu branded. Ya. Tapi satu hal yang perlu saya garis bawahin, pada saat kita katakan dress for success itu kan bukan cuma pakaian nih, dari atas sampai bawah kan, yang paling tidak membutuhkan biaya dan paling berimpact sangat luar biasa adalah senyum. Senyum merupakan aksesoris yang luar biasa untuk dress for success. Barangkali ini yang tidak disadari oleh banyak orang nih Bu ya. Benar. Oke, kiranya ini dress for success tadi dikatakan memang tidak harus mahal. Bagaimana sih memilihnya Bu? Bisa diberikan tips barangkali. Karena ini kan saat ini musim sale nih Bu ya. Benar. Bagaimana? Gini Mbak, kalau kata orang ya, bahwa sebenarnya yang ada di lemari kita itu yang kita pakai sering itu cuma 30-40%. Yang 60% itu jarang sekali kita pakai, artinya sia-sia. Nah, kita harus memilih sebenarnya mana-mana saja pakaian yang must have, yang harus ada. Ya. Misalnya yang memang long last ya, yang nggak mengenal yang namanya zaman gitu ya. Apa aja yang harus kita butuhkan. Selanjutnya, pintar-pintarlah melakukan mix and match. Ya, pintar-pintar melihat bahwa ini bisa digunakan dipadu-padankan dengan yang lain. Nah, seperti itu Mbak gitu. Dan dress for success itu oke, pakai parfum tapi jangan terlalu mencolok gitu. Sama dengan memakai baju jangan terlalu mencolok gitu. Ya. Tapi lebih bagus kita overdress dibandingkan underdress. Karena nggak ada orang yang jelek over educated kan dibandingkan under educated. Oke, baik Bu Nona, terima kasih banyak atas informasinya. Pasti Sama-sama. berguna bagi masyarakat dan juga pemirsa di rumah. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh